adik-adik. Shalom Kak. Wow, kedengeran nih suaranya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Bertemu lagi bersama Kak Putri, Kak Ica, Kak Vina. Wah, sudah setahun nih kita nggak ketemu. Kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan Selamat Tahun Baru. kemana aja nih selamat tahun baru? Di rumah Kak. Di rumah ya, di rumah aja. Iya, Pasti Kak, nggak di kemana-mana deh. Nggak Oh kemana-mana iya, nih nggak Kak. apa-apa, nggak apa-apa. Selama pandemi ini kita nggak boleh kemana-mana ya. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan tangan-Mu. Engkau boleh pertemukan kami lagi di tahun yang baru ini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, mari kita akan angkat lagu pujian Making Melodies in My Heart. Oke. Ayo Kak Kimung. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, knees bent, feet apart, turn around, tongue out. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Making Melodies. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings, to the King of Kings, to the King of Kings. Luar biasa adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vina, kita akan angkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan telah pimpin sertai Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Vina Tuhan. Biar ajar kami Tuhan untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati Kak Vina Tuhan, bila hikmat pewahyuan turun atas Kak Vina Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik. Aduh, kita udah lama nih gak jumpa. Udah setahun ya dari 2020, sekarang 2021. Kita udah melewati Natal, kita sudah melewati tahun baru. Apa kabarnya sama adik-adik? Kita kakak gak bisa ngelihat kalian, tapi kalian bisa ngelihat kakak di rumah kalian masing-masing. Tetap sukacita kan? Tetap semangat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Asik, jempolnya mana yang masih semangat? Diklik dulu tombol like-nya buat video ini. Yuk sama-sama kita mau mempersiapkan telinga adik-adik, pendengaran adik-adik untuk menerima cerita firman Tuhan di sore ini. Cerita ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu ada di kitab Perjanjian Lama. Kitab Mazmur yang menulis adalah Raja Daud. Diingat ya adik-adik, kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 6. Di situ diceritakan bahwa Tuhan menjadikan kita manusia menjadi yang makhluk ciptaan yang paling mulia. Adik-adik pernah gak sih dari kalian tuh malam-malam saat nggak hujan ya, saat langitnya cerah, terus adik-adik ngelihat di atas tuh ada bintang-bintang banyak bertaburan. Nggak kelihatan dari rumah kalian. Coba kalian keluar rumah dulu di teras, pasti kelihatan. Kalau lagi nggak mendung, pasti kalian akan membayangkan, wah bagus banget ya, keren banget ciptaannya Tuhan. Semuanya gak cuma dari bintang-bintang di langit, tapi ada juga tanaman, tumbuhan, hewan, semua itu ciptaannya Tuhan. Dan itu semuanya tuh keren. Siapa yang buat itu semua? Benar, yaitu Tuhan Yesus. Kalau sudah kita tahu siapa yang buat, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah menciptakan semuanya untuk kita. Tapi ternyata di antara semua ciptaannya Tuhan, yang Tuhan benar-benar ciptakan dengan begitu baik, dengan begitu rupa adalah kamu sama aku. Kita semua manusia diciptakan Tuhan dengan mulia. Masih ingat gak berapa hari penciptaan dunia ini, bumi serta isinya? Hah? Ada berapa? Ada 6. Hari yang ke-7 kita Tuhan Allah istirahat, ya kan? Dan kita manusia diciptakan sama Tuhan di hari yang ke-6, di saat semua bumi dan isinya sudah disediakan sama Tuhan untuk kita gunakan. Di saat itu barulah Tuhan menciptakan siapa manusia pertama? Yes, manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Di situ Tuhan menciptakan, mengatakan yuk kita buat yang serupa dengan dan segambar dengan Allah. Akhirnya dibuatlah Adam, dibuatlah Hawa menjadi manusia pertama di Taman Eden. Di situ nggak cuma itu, di dalam Mazmur pun juga Raja Daud menyadari bahwa ciptaan Tuhan itu adalah kita manusia. Bahwa kita diciptakan dengan mulia, dengan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Daud berkata kalau Tuhan menciptakan manusia hampir sama dengan seperti Allah dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Wow, keren banget kan kita semua. Kerennya kita tuh kayak gitu tuh manusia, ciptaannya Tuhan. Kalau adik-adik sudah tahu bahwa kita, kamu, aku, kita diciptakan dengan mulia, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Pertama kali adalah kita mau memuji Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, Making Melodies in My Heart. Apapun keadaan kita, mungkin saat ini adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi kesel, lagi bete, lagi capek, lagi apa, kakak nggak tahu. Tapi yang pertama kali Tuhan pengen tuh adalah kita memuji Dia, ya kan? Yang kedua apalagi? Selanjutnya apalagi? Ada yang tahu nggak? Kalau kita sudah menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia, ada yang tahu nggak? Nih kakak kasih tahu ya. Mulai dari sekarang stop insecure diri sendiri. Apa sih kak bahasanya insecure? Aku nggak ngerti. Insecure itu perasaan tuh nggak aman, gelisah, kurang percaya diri.
Jadi nih adik-adik nih, mungkin yang ada yang cewek atau yang cowok nih sekarang nih, aduh Kak, aku tuh gak kayak orang lain deh. Orang lain tuh kayaknya tuh enak banget badannya gitu, pakai baju apa aja kelihatannya cantik, apalagi kalau di foto. Jangan salah adik-adik, mungkin itu hanya karena efek kamera, jadi dia kelihatan cantik. Sebenarnya kalian juga cantik gitu. Enggak Kak, aku lihat nih badanku kelebihan berat badan, kelebihan lemak di mana-mana. Gak usah minder, tenang aja. Kalau ditanya kelebihan kamu apa? Aku kelebihan lemak Kak. Masih ada kan kelebihannya daripada yang diomongin kekurangannya terus. Aku kurang tinggi Kak. Aku kurang putih Kak. Terus apa lagi dari kalian? Ayo coba. Apalagi? Banyak. Dari situ kalian ngerasa aku gak percaya diri Kak. Coba kalau aku badannya kayak dia. Coba kalau aku rambutnya kayak dia. Coba kalau aku mainannya banyak kayak dia. Coba kalau aku orang kaya kayak dia. Waduh, kayak dia kayak apa ya? Coba, yo siapa yang kayak gitu adik-adik? Nggak ada kan? Semua kalian di sini pasti percaya diri. Pasti kalian semuanya mensyukuri apa yang ada di dalam diri kalian. Terus selanjutnya juga jangan insecure orang lain. Jadi dengan ngata-ngatain, dasar gendut, dasar kurus, nggak ada yang pas. Lebih lemak sedikit dibilangnya gendut, kurang lemaknya sedikit dibilangnya kurus. Jadi maunya apa sih kalian kalau yang ngata-ngatain kayak gitu? Mulai dari sekarang stop seperti itu. Jangan lakukan itu lagi supaya sadar kalau kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Gitu. Lanjutnya selain itu apa lagi? Selain memuji Tuhan, selain kita stop insecure diri sendiri, stop insecure orang lain yang ada di sekeliling kita karena penampilan fisik mereka. Apalagi selanjutnya? Kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita punya tujuan masing-masing. Tujuan kalian apa? Mungkin saat ini adik-adik belum ada yang paham, belum ada yang tahu karena kalian masih kecil. Tapi dari kecil kalian bisa tahu dengan tujuan hidup aku apa ya, dengan cara kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu mengingat firman Tuhan, baca Alkitab, terus menghafalkan ayat hafalan. Itu dari situ kita bisa tahu bahwa tujuan apa sih yang Tuhan berikan sama aku. Yang pasti tujuan Tuhan menciptakan kalian itu suatu tujuan yang paling mulia, suatu tujuan yang besar. Ada rencana yang hebat, yang dahsyat untuk adik-adik saat adik-adik dewasa nanti. Mungkin saat ini kalian masih SD, ya elah Kak, masih jauh kali. Aku aja masih SD Kak, masih pakai baju putih merah. Aku bisa apa? Tujuan aku apa? Jangan salah adik-adikku sayang, bahwa kalian punya suatu tujuan yang baik. Tujuannya apa saat kalian masih sekolah seperti ini? Bahwa kalian bisa nerima pelajaran yang ibu bapak guru kalian berikan, baik itu online ataupun kalian harus belajar sendiri. Itu mungkin tujuan kalian yang paling dasar dulu. Tujuan kalian hidup juga kalian mendengarkan orang tua kalian. Itu bisa jadi tujuan dari hidup kalian, ya kan? Apa tujuannya kalian? Coba kakak pengen tahu nih dari setiap kalian. Yuk sama-sama ucapkan dalam hati, kita bawa doa kita sekarang kepada Tuhan agar kita tahu apa yang menjadi tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling hebat, paling keren. Seperti kalian nih yang lagi ibadah online semuanya, kalian itu keren-keren semua. Kalian itu hebat-hebat semua. Kakak yakin dan percaya pasti kalian saat dewasa nanti kalian akan menjadi seorang yang tampil lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi, karena kalian tetap memegang firman Tuhan di dalam hati kalian. Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan, tapi sebelumnya nih kakak mau ingetin nih bahwa kita ada ayat hafalan supaya kalian semakin menghafal firman Tuhan itu bisa membawa kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yuk coba buka di Yesaya 43 ayat 4a. Dikit kok, tenang aja, kita baca sama-sama ya. 1, 2,
3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ih, keren ya firmannya, dihafalkan ya bareng-bareng ya di rumah. Papa mama juga tolong bantu anak-anaknya semua untuk mengingatkan, untuk membaca firman Tuhan ya seminggu sekali lah kalian bisa menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita lipatkan tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan sekarang, yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami sadar dan kami percaya bahwa Engkau sudah menjadikan kami mulia. Engkau sudah menciptakan kami sebagai makhluk yang paling istimewa di antara ciptaan-ciptaan-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa kami memiliki suatu tujuan dalam hidup kami yang Tuhan sudah persiapkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami punya saat ini, baik penampilan fisik kami, apapun yang kami punya saat ini Tuhan, orang tua, keluarga semuanya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya itu baik dan indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur, biarlah berkat-Mu mengalir dalam keluarga kami. Kau mau menjadikan kami anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang membawa damai sejahtera untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik perjumpaan kita, sampai jumpa lagi di minggu depan di jam yang dan waktu yang sama di channel YouTube yang sama. Kakak juga mau berterima kasih untuk para orang tua yang sudah mau memberikan persembahan lewat transfer yang ada di bawah sini ke rekening gereja. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kalian dengan berlimpah-limpah. Yuk kita sudahi ibadah ini. Kita mau nyanyikan Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya syukur